Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Puasanya masih tetap semangat? Puasa penuh ya, sampai maghrib ya dapat 17 berapa? Ya 17 ya. Bentar lagi kita akan menuju hari kemenangan. Itu hari raya Idul Fitri. Nah, anak-anak pada Pondok Ramadan kali ini materi kita yaitu Nuzulul Quran, peristiwa Nuzulul Quran. Apa sih peristiwa Nuzulul Quran itu? Nanti kita pelajari pada pagi hari ini. Sekarang perhatikan ke depan ke layar. Edwin punya sebuah kisah, sebuah film. Perhatikan ya, nggak boleh ramai. Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, peristiwa kenabian dan turunnya wahyu. Pada usia 40 tahun, Muhammad sedang menyendiri di Gua Hiro untuk merenungi kebesaran Sang Pencipta alam. Tepatnya pada malam 27 Ramadan, datanglah malaikat Jibril di hadapan beliau dan menyuruhnya membaca surat Al-Alaq ayat 1-5. Itulah wahyu yang pertama kali turun. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat Muhammad menjadi Rasul melalui perantara malaikat Jibril. Menuju usia awal kematangan, tepatnya 40 tahun dalam hidupnya, Muhammad menemui kejadian yang tidak biasa. Beliau tidak tahu bahwa hal tersebut merupakan tanda-tanda nubuah atau kenabian. Di antaranya, ketika beliau sedang berjalan, ada sebuah batu yang mengucapkan salam kepadanya. Kemudian saat Muhammad tidur, seringkali terjadi ru'yah shodiqah atau mimpi yang benar, berupa fajar subuh yang menyingsing. Mimpi ini terjadi selama kurang lebih 6 bulan lamanya. Setelah merasa terjadi hal-hal aneh pada dirinya, Muhammad memilih untuk bertahanus atau menyendiri di Gua Hiro yang letaknya jauh dari keramaian. Dengan berbekal roti gandum dan air, Muhammad berangkat menuju Gua Hiro. Khadijah mengantar suaminya sampai ke depan rumah dengan penuh keikhlasan. Tak ada sedikit pun keluar dari bibirnya perkataan yang memberatkan kepergian suaminya. Berjarak agak jauh dari kota Mekah, terdapat sebuah gua kecil di Jabal Nur yang berukuran panjang 4 hasta dan lebar 1,75 hasta. Hanya memuat 1 atau 2 orang di dalamnya. Ada alasan tersendiri mengapa Muhammad memilih Gua Hiro sebagai tempat untuk bertahanus. Pertama, letak Gua Hiro jauh dari jangkauan manusia. Mustahil orang-orang singgah kemari untuk urusan sehari-hari. Kedua, Gua Hiro memiliki 2 sisi. Sisi pertama adalah pintu masuk, dan sisi satunya adalah celah yang menghadap langsung ke Ka'bah. Melalui celah itu, beliau dapat menyaksikan bangunan suci Ka'bah. Sudah sejak lama Muhammad memikirkan banyak hal. Satu hal yang mengusik pikirannya adalah tentang kekuasaan Tuhan pencipta alam semesta yang tidak terbatas. Untuk apa dia Allah menciptakan manusia jika mereka membuat kerusakan di bumi? Aku sungguh penasaran, pasti ada tujuan besar di balik ini semua. Selain itu, keyakinan beliau kerap kali berseberangan dengan perilaku jahiliyah orang-orang Quraisy yang menyimpang. Sebenarnya, aku sadar bahwa perilaku kaumku telah jauh menyimpang dari ajaran Ibrahim. Namun aku juga tidak bisa berbuat apa-apa untuk mereka. Hari ini adalah malam ke-27 bulan Ramadan. Setelah 26 hari bertahanus di Gua Hiro, Muhammad didatangi sesosok malaikat berwujud manusia. Dialah Jibril dalam tubuh laki-laki yang berpakaian putih. Pada saat itulah Muhammad merasa mimpinya menjadi nyata. Bacalah, wahai Muhammad. Aku tidak bisa membaca. Pada saat itu Jibril mendekat beliau dengan erat
seakan-akan ruh mau keluar dari tubuhnya. Kemudian Jibril melepaskan ikatan dan mengulangi perintahnya lagi. Bacalah, wahai Muhammad. Aku tidak bisa membaca. Untuk ketiga kalinya, Jibril mendekat Muhammad sampai dadanya terasa sesak, lalu kembali melepaskannya dan mengulangi perintahnya sekali lagi. Bacalah, wahai Muhammad. Aku tidak bisa membaca. Kemudian Jibril melakukan hal yang sama kepada Muhammad, lalu beliau mengubah jawabannya. Bacalah, wahai Muhammad. Apa yang harus aku baca? Maka malaikat Jibril membaca surat Al-Alaq ayat 1 hingga 5. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha benar, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahui. Ayat pertama surat Al-Alaq menyampaikan perintah kepada Muhammad untuk menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia. Setelah menyampaikan wahyu, tiba-tiba Jibril menghilang dari tempatnya. Muhammad yang menyadari ketidakhadiran Jibril merasa ketakutan, lalu beliau langsung berkemas untuk pulang. Beliau masih merasa ketakutan dan tidak menyangka telah melewati peristiwa aneh yang akan merubah hidupnya. Muhammad turun dengan cepat dari gunung dan melewati padang pasir luas. Tiba-tiba terdengar suara dari langit. Wahai Muhammad, engkau adalah utusan Allah. Aku adalah Jibril. Wahai Muhammad, engkau adalah utusan Allah. Aku adalah Jibril. Wahai Muhammad, engkau adalah utusan Allah. Aku adalah Jibril. Muhammad yang mendengar suara Jibril menghentikan langkahnya dan melihat ke arah langit. Itulah kali pertama Muhammad melihat Jibril dalam postur malaikat. Tiba-tiba saja Jibril menghilang. Segera saja Muhammad terburu-buru meninggalkan tempat itu dengan penuh ketakutan. Sesampainya di rumah, Muhammad meringkuk di ranjang. Khadijah yang mendapati suaminya telah pulang mendekatinya. Selimuti aku, selimuti aku. Khadijah merasa kaget melihat suaminya menggigil. Segera saja ia menyelimutinya. Khadijah tidak melontarkan pertanyaan apapun kepada suaminya tentang hal yang baru terjadi. Hal itu dikarenakan Khadijah sangat menghormati Muhammad. Lalu Khadijah menyiapkan air minum di dekat suaminya dan menunggu penjelasannya. Setelah keadaan tenang, Muhammad menceritakan kejadian yang baru menimpanya secara detail kepada Khadijah dengan dipenuhi perasaan takut dan bingung. Apa yang sebenarnya terjadi kepadaku? Aku khawatir terhadap keadaan diriku sendiri, wahai istriku. Wahai suamiku, tidak, demi Allah jangan berprasangka buruk. Allah tidak akan menghinakanmu selamanya. Engkau tidak pernah memutus tali silaturahim. Engkau selalu membantu orang yang kesulitan, memberi makan orang miskin, menjamu tamu yang datang, dan menolong orang yang menegakkan kebenaran. Khadijah berusaha mengingatkan suaminya bahwa Muhammad adalah orang yang pantas menjadi seorang Rasulullah. Bagaimana kalau kita temui Paman Warokoh? Beliau pasti tahu mengenai hal ini. Baiklah, mari kita ke sana. Segera saja mereka berdua menemui Warokoh bin Naufal, seorang pemeluk Nasrani yang menulis buku dalam bahasa Ibrani dan juga menulis Injil dalam bahasa Ibrani atas izin Allah. Karena usia yang terpaut jauh dari Khadijah, Warokoh terlihat semakin tua. Wahai anak pamanku, apa yang membawamu kemari? Aku bersama suamiku Muhammad. Ada hal penting yang ingin ia ceritakan kepadamu. Ceritakanlah jika hal itu mengganggumu, wahai Muhammad. Apa yang engkau lihat? Kemudian Muhammad menceritakan apa yang dilihatnya kepada Warokoh. Warokoh menyimak setiap detail cerita Muhammad dengan sungguh-sungguh dan terheran-heran. Allah Akbar, itu adalah namus yang diturunkan Allah kepada Musa. Namus adalah istilah orang ahli kitab untuk makhluk yang bersayap seperti malaikat. Andaikan tubuhku masih gagah kelak pada masa itu, andaikan saja aku masih hidup tatkala kaummu mengusirmu. Benarkah mereka akan mengusirku?
Ya, tidak seorang pun Rasul yang diutus kepada kaumnya melainkan akan dimusuhi oleh mereka yang ingkar. Andaikan aku masih hidup saat engkau diutus kepada kaummu, tentu aku akan beriman dan membantu dengan segala yang kumiliki. Mendengar penjelasan Warokoh, Muhammad semakin yakin dan mulai menerima takdirnya. Beliau telah mempersiapkan diri jika datang wahyu selanjutnya. Ternyata wahyu terputus selama 6 bulan pada masa Fatrah, yaitu masa di mana tidak adanya wahyu yang turun. Hal ini membuat Muhammad sedih dan sering terenung. Bahkan berkali-kali beliau mendatangi padang pasir karena merasa sangat putus asa. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari nomor 6982, telah sampai informasi kepada kami bahwa masa Fatrah terjadi begitu lama hingga Rasulullah SAW bersedih hati, yang ini membuat beliau berulang kali berlari kencang ke atas bukit untuk melompat. Setiap kali beliau sampai ke atas bukit, malaikat Jibril menampakkan diri dan berkata, "Wahai Muhammad, engkau adalah benar-benar Rasulullah," sehingga hati dan jiwa beliau tenang. Ya Allah, hamba ikhlas dengan segala ketentuanmu. Warokoh meninggal dunia pada masa Fatrah. Warokoh meninggal dengan mulia karena ia telah bertekad untuk membantu Muhammad saat beliau diperangi dan diusir oleh kaumnya. Hikmah dari terputusnya wahyu ini agar hilang rasa takut dalam diri Muhammad setelah bertemu dengan Jibril dalam wujud malaikat dan memberikan waktu kepada Muhammad untuk mempersiapkan diri menerima wahyu selanjutnya. Di suatu malam yang dingin, Muhammad sedang tidur dengan tubuh di balik selimut tebal. Tiba-tiba Jibril mendatanginya dan menyampaikan wahyu kedua, yaitu surat Al-Mudaththir ayat 1 hingga 7. Hai orang yang berkemur di selimut, bangunlah lalu berilah peringatan, dan Tuhanmu agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosa tinggalkanlah. Dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak, dan untuk memenuhi perintah Tuhan bersabar. Setelah itu wahyu selanjutnya turun berturut-turut di hari berikutnya. Demikianlah akhir peristiwa kenabian dan turunnya wahyu pertama. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini: pertama, peristiwa turunnya wahyu pertama mengabarkan tentang Muhammad adalah utusan Allah, dan wahyu kedua mengabarkan tentang perintah untuk berdakwah. Kedua, hendaknya kita selalu menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup sehari-hari, karena di dalamnya berisi semua hal yang kita butuhkan. Wallahu a'lam bishawab. Sudah selesai. Bagaimana tadi kisah peristiwa nuzulul Quran? Apa peristiwa nuzulul Quran itu? Ada yang tahu? Apa? Turunnya apa nuzulul Quran itu? Nuzulul Quran itu berasal dari kata nuzulul dan Al-Quran. Kata nuzulul secara harfiah berarti menurunkan sesuatu dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Sedangkan Quran merupakan Al-Quran atau kitab suci umat Islam. Tapi nuzulul Quran itu turunnya Al-Quran. Al-Quran itu kitab suci umat Islam, kitab suci kita semua. Nah ini Al-Quran adalah peristiwa diturunkannya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW melalui Jibril, melalui malaikat Jibril. Kapan dan di mana Al-Quran pertama kali diturunkan? Ada yang tahu? Tadi loh yang di Gua Hira, di Gunung Jabal Nur. Al-Quran pertama
kali diturunkan di Gua Hiro pada tanggal berapa? 17 Ramadan. Jadi kita memperingati Nuzulul Quran itu setiap tanggal 17 Ramadan. Itu pada malam ke-17. Surat apa yang pertama kali diturunkan? Al-Alaq. Ayat berapa? 1 sampai 5. Surat yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Bagaimana bunyi surat Al-Alaq? Sudah bisa? Ayo. Dibaca bersama-sama surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Wahyu yang pertama turun yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Pada peristiwa tadi pas di video Nabi Muhammad menyendiri di Gua Hiro, menyendiri, terus didatangi sama malaikat Jibril. Nabi Muhammad merasa takut, ngejer awalnya. Parani apa iki? Ternyata itu malaikat Jibril. Terus didekat Nabi Muhammad, disuruh bacalah. Jibril bilang gitu, bacalah. Terus Nabi Muhammad menjawab, saya tidak bisa membaca. Karena Nabi Muhammad tidak bisa membaca. Dulu nggak ada sekolahan mungkin, jadi nggak bisa membaca, tidak bisa menulis Nabi Muhammad itu. Tapi disuruh sama malaikat Jibril membaca. Terus bilang lagi, bacalah. Saya tidak bisa membaca. Sampai 3 kali akhirnya malaikat Jibril membaca surat Al-Alaq 1 sampai 5 dan ditirukan oleh Nabi Muhammad. Ternyata Nabi Muhammad tetap hafal, cerdas Nabi Muhammad. Itu tauladan kita. Nah, ini artinya. Yang ayat pertama, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Yang ketiga, bacalah, dan Tuhanmulah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Itu arti surat Al-Alaq 1 sampai 5. Mencatatnya nanti ya. Sekarang amalan apa yang dilakukan pada malam Nuzulul Quran? Pas malam Nuzulul Quran, amalan apa yang kita lakukan, yang kita kerjakan?
Karena malam Nuzulul Quran itu malam yang sangat baik, penuh berkah, penuh ampunan, pahalanya dilipat gandakan. Yang pertama, membaca Al-Quran benar sekali. Jadi banyak-banyak membaca Al-Quran, tadarusan di masjid, habis sholat tarawih membaca Al-Quran di masjid, tadarusan. Yang belum bisa menyimak membuka Al-Quran, terus temannya yang membaca, yang belum bisa menyimak, itu sama saja, nggak apa-apa. Yang kedua, tadabbur Al-Quran. Apa tadabbur? Tadabbur itu memahami atau mendalami Al-Quran. Ini berguru kepada ustadz, kiai, untuk memahami, mendalami Al-Quran. Ini maksudnya bagaimana biar tidak tersesat. Harus ada gurunya, ada sanadnya. Yang ketiga, sholat malam. Malam ya, sholat tahajud biasanya 2 rakaat atau lebih, dan apa, sholat malam. Habis sholat malam biasanya itu zikir, ketika berdiam diri di masjid, di menang, silo, wiritan, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, subhanallah, di masjid. Jadi oleh pelayan ketika itu berdiam diri di masjid. Hikmah Nuzulul Quran. Apa yang dapat kita ambil dari peristiwa Nuzulul Quran ini? Satu, mengingat kembali peristiwa turunnya Al-Quran atau Nuzulul Quran. Tadi kita seperti tadi lihat video peristiwa turunnya Al-Quran. Terus perintah pertama di Al-Quran terjadi ketika malam Nuzulul Quran. Perintah pertama apa? Yaitu menjadikan Al-Quran sebagai pedoman umat manusia, pedoman kita. Jadi harus sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, semakin mendekatkan diri dengan Al-Quran. Jadi mendekatkan diri itu ya tadi membaca Al-Quran, memahami isinya itu. Jangan malah menjauh, tidak membuka Al-Quran, jelas nggak dibaca. Al-Quran diturunkan dalam malam kemuliaan, yang mana pada malam itu langit menjadi bersih, tidak tampak awan sedikit pun. Yang keempat tadi, Al-Quran diturunkan dalam malam kemuliaan, yang mana pada malam itu langit menjadi bersih dan tidak nampak awan sedikit pun. Suasana tenang dan sunyi, tidak dingin dan panas. Ini hikmah Nuzulul Quran. Selesai. Terima kasih. Ya, tadi kita sudah mempelajari tentang peristiwa turunnya Al-Quran, yaitu malam Nuzulul Quran. Jadi Al-Quran turunnya di mana? Di Gua Hiro pada tanggal 7. Siapa yang membawa wahyu? Malaikat Jibril diturunkan kepada Nabi. Sebagai tanda itu diangkatnya Nabi Muhammad menjadi Rasulullah, menjadi utusan Allah. Anak-anak, nanti di rumah di malam Nuzulul Quran kalian harus ke masjid darusan membaca Al-Quran, karena mumpung sekarang kita memasuki malam Nuzulul Quran.
Itu sekarang Pak Win akhiri materi pada Ramadan pada pagi hari ini dengan ucapan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.